Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Memang ini malam karena saya bikin videonya malam. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi semacam kiat bagi peneliti muda atau ya peneliti-peneliti awal yang selalu mempunyai pertanyaan bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah ide riset. Di dalam kuliah saya selalu memberikan tips ini dan saya yakin itu akan berguna juga bagi yang lain yang membutuhkan langkah cepat untuk mendapatkan sebuah ide riset. Nah, saya selalu mengatakan bahwa riset itu bisa dimulai dengan cara membaca sebuah artikel secara cepat dan kemudian langsung pergi ke sebuah bagian yang bisa menjelaskan uh, maksud saya bukan menjelaskan tetapi sebuah bagian yang nanti sangat berharga yang setiap peneliti itu harus melihat ke sana. Nah, saya contohkan ada sebuah artikel yang terbit di Journal of Accounting Research tahun 2003 ditulis oleh Anderson, Banker, dan Jana Kiran. Judulnya adalah apakah biaya-biaya atau cost penjualan umum dan administratif itu bersifat sticky. Nah, saya tidak ingin menjelaskan banyak tentang apa yang konsep sticky mereka, tapi saya ingin menunjukkan pada Anda semua bahwa fokus riset mereka ini adalah pada sekelompok biaya yang merupakan bagian dari laporan laba rugi, itu biaya umum penjualan dan administratif kalau di dalam praktik akuntansi kita atau biaya operasional. Nah, mereka punya riset itu kurang lebih seperti ini. Jadi ketika aktivitas perusahaan meningkat, maka biaya itu cenderung untuk meningkat juga. Misalnya ketika penjualan menaik 10%, maka otomatis juga biaya-biaya menaik 10%. Biaya apa yang mengikuti biaya penjualan? Biaya iklan, biaya promosi, pembukaan kantor cabang baru, atau pembukaan gudang baru, dan yang lain-lain. Nah, ketika biaya aktivitas naik dari 10%, naik 15%, naik 20%, dan seterusnya, maka biaya juga ngikut naik di belakangnya atau mengikut kenaikan tersebut. Nah, masalahnya adalah ketika aktivitas itu menurun, ketika penjualan misalnya menurun, apakah biaya juga ikutan turun? Jadi misalnya tadi naik 10%, terus naik 20%, naik 30%, tiba-tiba datang sebuah peristiwa misalnya karena penurunan permintaan, penjualan yang sudah naik terlanjur 30% itu turun tiba-tiba menjadi misalnya hanya 25% atau turun lebih kecil lagi. Dan biaya kan udah ikutan naik. Nah, pertanyaannya apakah biaya ikutan turun? Nah, sebagian biaya mungkin turun, sebagian lain tidak. Misalnya biaya iklan mungkin turun, tetapi kita tidak mungkin memecat karyawan kita karena mereka sudah kita tambah sebelumnya. Nah, karena itu maka biaya-biaya itu dianggap diasumsikan akan menjadi sticky. Ini sama dengan analogi kalau misalnya Anda diterima bekerja pertama kali, misalnya digaji 5 juta, maka pengeluaran Anda juga tentu mendekati 5 juta. Katakanlah Anda saving sebanyak 1 juta, berarti pengeluaran Anda ada 4 juta. Nah, ketika kemudian setahun atau beberapa bulan kemudian gaji Anda naik menjadi 6 juta, 7 juta, 8 juta, Anda mungkin juga akan menaikkan pengeluaran Anda dan sementara saving Anda mungkin tetap ada, tetapi yang jelas ketika pendapatan Anda naik, maka pengeluaran juga naik. Cicilan-cicilan muncul begitu. Nah, tetapi ketika misal katakan kemudian ada perampingan pekerjaan sehingga Anda diturunkan gaji Anda, apakah kemudian pendapatan Anda biaya-biaya Anda juga akan menurun. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan konsep sticky. Nah, sebenarnya Anderson dan Janet Kiram ini mendapatkan bukti bahwa biaya-biaya tersebut sticky. Nah, saya ingin langsung ke bagian akhir dari riset mereka untuk menunjukkan kepada Anda
bahwa betapa berharganya kita membaca sebuah artikel yang ditulis dengan baik. Banyak juga ada artikel di Indonesia yang ditulis dengan baik, tapi kita lihat nanti bahwa apa yang saya sebut dengan artikel yang baik tersebut. Nah, artikel yang baik itu kita lihat pada bagian paling akhir. Saya suka pergi ke bagian paling akhir setelah membaca bagian-bagian awal. Saya langsung jam ke bagian akhir itu. Nah, di sini konklusi. Nah, konklusi isinya ada paragraf pertama lihat ini bunyinya adalah bahwa bukti-bukti kami menyajikan bukti-bukti ini, penelitian kami menyajikan bukti-bukti ini. Kemudian ada bahasan lanjutkan dari situ. Nah, kemudian ada di sini saya highlight ada implikasi manajerial dari hasil analisis mereka ini. Apa implikasinya? Itu diberikan. Lembaga itu akan memberikan hal tersebut. Dan juga implikasi lain di sini dijelaskan untuk analis keuangan dan auditor itu disebutkan. Nah, kemudian ini sumbangan, kelemahan, tidak kelemahan tetapi sumbangan untuk penelitian di masa depan. Nah, penelitian di masa depan katanya, penelitian di masa depan bisa menggunakan data yang lebih halus, data yang lebih detail gitu, yang memberikan informasi tentang perilaku biaya untuk berbagai komponen dari SG&A cost, as well as other types of cost. Jadi ini Anderson dan kawan-kawan mengatakan, coba lihat biaya-biaya lain yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya biaya laporan laba rugi itu setelah penjualan ada cost of goods sold, lalu ada biaya laba operasional, dan di bawah laba operasional tersebut ada biaya yang sangat banyak itu. Katakan mulai dari biaya gaji sampai biaya lain-lain yang kecil-kecil, misalnya makan, minum, kemudian biaya untuk sumbangan-sumbangan gitu. Nah, biaya-biaya tersebut itu masih bisa dilihat karena kenapa? Dan kawan-kawan itu hanya melihat secara agregat SG&A cost ini, di biaya umum dan operasional itu hanya dilihat secara khusus. Nah, di titik ini saat membaca artikel ini saya kemudian berpikir salah satu biaya yang ada di dalam laporan laba rugi adalah biaya yang berhubungan dengan gaji dan kompensasi para direksi dan komisaris. Karena saya berpikir apa biaya yang ada di dalam komponen laba rugi yang mungkin saja bersifat sticky dan mengikuti pola yang sama dengan apa yang ditemukan oleh Anderson dan kawan-kawan. Nah, sekarang di sana saya berpikir, nah ini saya pertama tahu itu sekitar tahun 2006. Nah, kemudian artikel Anderson itu saya pertama baca itu tahun 2006. Nah, pada tahun 2016, 10 tahun kemudian itu baru bisa lahir sebuah penelitian yang topiknya adalah, judulnya adalah sticky cost behavior, perilaku cost yang sticky pada kompensasi eksekutif bank di 4 negara Asia Tenggara. Nah, artikel ini memang tidak terbit di jurnal bereputasi tinggi, hanya terbit di sebuah jurnal di Indonesia, jurnal Ventura tahun 2016. Namun misi kami adalah untuk melihatkan kepada Anda bahwa betapa bermanfaatnya membaca sebuah artikel yang bagus, karena dari sana kita bisa mendapatkan sumbangan pemikiran mereka tentang kemana kita harus melihat atau melakukan penelitian di masa depan. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Di kalimat pertama kami sudah menyebut nama Anderson, Banker, dan Janaki Ramda tahun 2003 menemukan bukti bahwa SG&A cost sticky. Nah, ini bukti mereka. Nah,
Nah, ini definisi apa itu yang sticky. Jadi, nah kemudian kami berargumen di sini. Penelitian mereka terbatas pada biaya-biaya umum saja, dan mereka memotivasi para peneliti lain untuk meneliti komponen biaya umum dan operasional tersebut. Nah, ini mereka katakan, kami kutip lagi dan bahasa kami, bahwa mereka mensuggest bahwa harus ada penelitian lain yang menginvestigasi komponen SG dan E, SG&E. Nah, di sana kemudian kami lanjut apa? Kami ke sini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompensasi eksekutif memiliki sifat stickiness. Stickiness itu tadi ya, dia naik ketika aktivitas naik, tapi tidak mau turun ketika aktivitas itu sudah turun. Nah, ini kemudian kami berargumen dan seterusnya. Nah, bagi pembaca yang berminat untuk membaca, silakan, ini bisa di-download di kita sudah tersedia secara open source di Ventura. Jadi itu saja. Intinya saya sarankan bagi Anda yang ingin mendapatkan ide riset, selain topik itu menarik bagi Anda harus membaca yang bagus. Lalu di jurnal yang bagus itu pergi ke bagian akhirnya, konklusi atau implication and limitation, macam-macam judulnya mungkin. Yang perlu Anda cari kata kuncinya adalah future research di sini. Jadi peneliti yang baik itu pasti memberi arah kepada peneliti berikutnya kemana penelitian itu harus diarahkan. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Selamat malam.